Garuda Pesir Reference sini, dan video ini saya akan menganalisis One Piece chapter terbaru yaitu di chapter 1012. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah kali ini kita akan masuk ke sesi bongkar tuntas. Yang seperti biasa nih, apa yang akan terjadi di chapter 1012 kemarin dan apakah ada hal-hal penting yang bisa kita analisis lebih jauh. Jadi buat yang belum tahu alur ceritanya seperti apa, kalian bisa langsung ke video review dengan klik kartu di atas kanan ya. Oke, lagi-lagi untuk judul chapter kali ini adalah Itch, yang bisa berarti gatal tapi tidak secara literal lah untuk gatalnya yang banyak diungkapkan di chapter ini. Kita akan langsung masuk ke isi chapter ini yang dimulai masih dengan cover request. Jadi ya karena itu cover request, saya tidak akan bahas panjang lebar tentang cover ini. Mungkin jika dilihat dari pola yang selalu ada, kurang lebih 1-4 chapter lagi lah sebelum kita kembali ke cover story. Apa ya yang akan diperlihatkan di cover story sebelumnya? Dimana sebelumnya kita melihat bagaimana keadaan BG dan keluarganya. Apakah sekarang akan menceritakan keadaan referee ya, tapi melalui cover story? Atau setidaknya keadaan dunia setelah referee ini selesai, terutama ketika si Chibukai dan yang lainnya dihilangkan. Seperti ini dilihatkan Kiku sebagai samurai sejati, dia tidaklah merasakan penyesalan setelah kehilangan sebelah lengannya itu. Karena dia kehilangannya demi memperjuangkan impian tuannya yaitu Kozuki Oden. Sungguh pengikut yang sangat setia. Dan Kinemon, sang leader, bahkan setelah Izo keluar dari pulau pun, dia masih tetap mengikuti kata-kata Kinemon ini. Dia merasa perang ini masih banyak butuh bantuan nih dari pihak Scabbard dan dia minta semuanya untuk menyebar. Di sini, Kiku ingin dialah orang yang mengalahkan dan menghabiskan Kanjuro sendirian. Dimana menurut saya plot tersebut bisa saja terjadi, tapi entah bagaimana nih. Saya merasa ujungnya tetap Kinemon lah, seseorang yang harus mengakhiri itu semua. Ada satu pengkhianat yang berada di bawah tuannya yaitu Kozuki Oden, dan pengkhianat ini nih yang merusak semua rencana yang telah ada dari dahulu. Pemimpin haruslah bertanggung jawab atas ada orang yang merusak timnya. Dan sini akhirnya Nekomamushi mengetahui keadaan sang orang kepercayaannya yaitu Pedro telah tiada. Dia sendiri pun berkata, "How admirable of you." Wah, ini sih kata-kata yang sudah meningkatkan derajat atau hormat dari Pedro ini. Luar biasa. Setelah mati, dia benar-benar dianggap seorang yang sangat berharga. Apalagi diberitahu matinya Pedro ini demi tim topi jerami bisa kabur. Tapi yang tidak diketahui oleh Neko adalah bahwa Perospero sudah berhasil mengalahkan Wanda serta Carrot dan dia pun sudah masuk ke dalam kastil. Apakah pertempuran balas dendam akan terjadi antara Nekomamushi versus Perospero? Dimana jika benar itu akan cukup sulit diprediksi pemenangnya. Apalagi saat ini Nekomamushi dalam keadaan terluka parah. Perospero pun dia bukan karakter yang bisa diremehkan biasa saja lah. Dia ini bisa dibilang orang yang paling dekat dengan level Komandan Yonkou di bajak laut Big Mom. Atau mungkin sudah selevel Komandan Yonkou lah. Dan kita berpindah ke Yamato, karakter baru yang langsung menempati 20 besar karakter paling populer, yaitu di peringkat 11. Wah ini sih gila banget. Yamato ini belum lama muncul dan sudah langsung naik ke peringkat situ. Luar biasa memang kecantikan dan kebesaran dari Yamato ini. Itulah yang membuat kita para lelaki kebingungan. Ya maksudnya besar dari tubuhnya ya, kan tingginya sampai 3 meter lebih loh. Yamato yang sudah gatal sekali ingin bertarung, dia pun membuat Momodamis alias Tiriwan yang aduh anjing jelek banget. Dimana muka Yamato di sini lucu banget, muka-muka serius yang lugu gitu. Cewek kayak gini yang lucu gini biasanya uhuy lah. Lanjut, di sini akhirnya diketahui bahwa Luffy sedang 1 lawan 1 melawan Kaido dan Yamato pun merasa dia harus cepat membantunya. Sepertinya dia benar-benar akan langsung pergi menuju ke puncak untuk membantu Luffy ini.
Nah, yang akan kurang mantap menurut saya adalah biarlah Luffy 1 lawan 1 melawan Kaido. Toh itu juga yang diinginkan oleh Luffy sebelumnya bukan? Tapi jika begitu pun saya masih bingung nih siapakah lawan yang cocok yang setara untuk dilawan oleh Yamato di pihak Kaido. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian lawan yang cocok nih. Di sini Momonosuke yang sepertinya punya kemampuan yang sama dengan Aisa dari Skypiea. Dia bisa mendengar suara orang dengan mungkin ya seperti Ken Bunsoku no Haki khususnya lah. Dan di sini pun dia membuka isi jurnal dari Oden. Entah apakah ada perubahan ya yang akan terjadi setelah bocah ini mengetahui sejarah yang ada. Karena seharusnya Oden sudah sering menceritakan kisah-kisahnya dahulu. Walaupun untuk hal yang berat seperti sejarah ya mungkin tidak sih. Di sini pun Shinobu mengintip apa yang Momonosuke akan baca. Nah, di sini juga nih buat yang kalian yang bingung, kok bentukan Zoro kayak gitu sih? Karena ya Sanji ini dia ngebentuk Zoro pakai kayu dulu atau mungkin alat yang keras lah sebagai penyangga dari tubuhnya itu. Dia memperban Zoro dan mengaitinya dengan penyangga di belakangnya agar Zoro ini tidak terlalu kena banyak gaya saat dibawa-bawa oleh Sanji. Toh dia juga sambil bertarung kan? Karena keadaan Zoro saat itu tulangnya sudah remuk. Kalau tulang dalam keadaan remuk terus digoyang-goyang seperti itu kan bahaya. Makanya dia di sini menggunakan penyangga itu untuk menstabilkan tubuh dari Zoro ini. Quick thinking yang biasanya terjadi dengan pengalaman. Hal yang cukup pintar dari koki kita. Anjay, senang nih dipuji Vinsmoke Sanji. Tapi jahatnya di sini Sanji malah ngebalik kepala Zoro di bawah. Bener-bener dah antara yang ingin membantu tapi kesal juga. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau dibawa sebaliknya emang bebannya akan lebih berat sih. Ya di ujung tapi ayolah itu lukanya Zoro ini parah. Aduh. Di sini Sanji mendapatkan bantuan dari para top Scabbard, Izo, sang komandan Shirohige, dan Kawamatsu yang dinobatkan sebagai 3 samurai terkuat dari Kozuki Oden. Jadi seharusnya cukup aman lah perjalanannya ke panggung utama tempat Marco dan Chopper ini berada. Dan jika begitu, seharusnya peran Chopper yang sebelumnya menampar Queen akan digantikan oleh Sanji. Dan Chopper dia akan mengurusi Zoro dan mengobati lukanya. Yang lagi-lagi, aduh di sini kayaknya kita tidak akan melihat lagi kemampuan penuh dari Chopper yang saya sangat ingin lihat. Dan untuk Zoro pun saya juga cukup sangsi nih, dia akan kembali bertarung lagi, apalagi jika langsung melawan top komandan seperti King sama Queen digabung jadi Queen. Ya seperti King atau Queen, sepertinya tidak akan terjadi hal yang seperti itu lagi. Karena peran Zoro dia nahan serangan 2 orang Yonko itu saja sudah berada di level yang sangat jauh. Bahkan supernova lain tidak berusaha membantu Zoro menahan serangannya, yang berarti memang sehebat itulah serangan Hakai ini. Jadi jika Zoro harus istirahat pun saya sudah cukup puas dengan apa yang dilakukan oleh Zoro ini. Serta siapa ya yang bisa dilawan oleh Izo dan Kawamatsu di panggung utama? Apakah akan terjadi 2 versus 1 untuk ke semua sisi, misal Sanji Izo versus Queen dan King Kawamatsu versus Marco? Atau mungkin juga Perospero pun yang akhirnya memusuhi Marco dibantu oleh Izo dan Kawamatsu di sini. Ya memang menguntungkan sih jika pertarungan 2 lawan 1 ke pihak aliansi, tapi kita para pembaca bukannya ingin sesuatu yang lebih menantang ya, anjay. Oke, berpindah ke keadaan Big Mom. Di sini Pechuan sudah nyungsep dikubur oleh Big Mom, dimana harusnya pukulan itu kena telak dah. Dan cukup menyudahi peran Pechuan di arc ini, itu serangan seorang Yonkou. Dan di sini tinggal ulti yang kesal pun akhirnya dia menyerang Komachio dengan sangat mantap yang cukup berbahaya juga. Tama nangis dan ditabok anjir sama si ulti ini. Aduh itu bocah cewek loh. Udah deh ada bocah yang diganggu seperti itu, Nami langsung gak bisa diem dan menghajar ulti lagi tepat menggunakan petirnya. Tuh berarti kalau mau ditolong Nami harus jadi bocil dulu yuk. Ngomong-ngomong ada satu patch yang diperlihatkan paham mulus dari teteh ulti dan teteh Nami nih. Aduh bener-bener dah Oda lagi puasa gini. Oke, di situ Nami sendiri yang berkata dialah yang akan mengurus ulti padahal ada Big Mom juga di sana. Jadi pertarungan ulti versus Nami tidak terelakkan lah sama seperti pertarungan Tante Robin versus Tante Black Maria. Tapi di situ ada 2 orang dengan Brook juga yang bantu Robin. Di sini Nami pun ada 2 orang dengan Big Mom yang notabene sebelumnya pernah melawan Brook. Tapi kalau Big Mom ikutan sih ya kali 2 lawan 1 Yonkou licik banget, sudah pasti dimenangkan pihak Big Mom. Entah apa yang akan dilakukan oleh Big Mom, tapi sudah dipastikan Namilah yang akan mengurusi ulti ini. Mungkin akan ada kesepakatan antara dirinya dengan Nami.
Atau setelah dia membantu, akhirnya Big Mom malah berhenti mengejar Nami dan memberikan reward seperti Zeus atau Hera. Wah, ini sih bakal menarik banget, tepat seperti apa yang dikatakan Nami sebelumnya. Dia membutuhkan petir yang lebih besar. Mungkin akan ada combo antara Nami dan Big Mom di sini, sesuatu yang waduh mantap banget. Nah, dan chapter pun berakhir di mana minggu depan tidak libur. Jika kita melihat polanya, ini memang chapter untuk membangun klimaks sih, karena masih di 1012. Dimana di 1010 itu sangatlah epic dan 1011 cooling down, yang berarti memang 1010 adalah penutup volume komiknya nanti. Mungkin di volume ke 100 atau 101. Berarti untuk volume ini 1011 sampai 1020 akan penghabisan untuk para eksekutif Kaido. Ini adalah matchup-matchup yang Oda coba bangun salah satunya di chapter ini. Oke, kira-kira siapa lagi ya matchup yang akan cocok? Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, buat kalian juga yang ingin ikutan giveaway channel Filmnomi, atau setidaknya yuk ikut bikin pertanyaan yang akan saya jawab setelah 100.000 subscriber nanti di video ini. Nah, jadi itulah, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah Filmnomi pamit, and I'll see you guys next time.